mengatasi pubbing atau tunggu dulu Kak Dwi. Genzi, dengerin baik-baik. Selamat siang semuanya. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama teman kamu tapi dia malah sibuk scroll TikTok? Atau jangan-jangan kamu nih yang kayak gitu? Perkenalkan, saya Nadia Duyanenda. Selamat datang di podcast Gen Z, tempat kita membahas realita anak muda di balik layar smartphone. Hari ini kita bakal ngomong nih topik yang nampol banget nih buat Gen Z. Ketergantungan scroll TikTok 24 jam dan bahaya yang jarang kita sadari, yaitu pubbing. Kamu tahu nggak, rata-rata Gen Z sekarang bisa menghabiskan 7-9 jam sehari di sosial media. Dari bangun tidur sampai sebelum tidur, scroll non-stop. Dan di balik itu semua ada fenomena yang makin sering terjadi, pubbing alias fonsnabbing, mengabaikan orang di depan kita demi HP. Hap, nyakitin? Banget, tapi diam-diam kita lakuin setiap hari. Yaitu Kak Dwi Arlintang, mahasiswa semester 6 dan juga pernah mengalami seperti ini. Boleh perkenalkan diri dulu Kak Dwi Arlintang? Semuanya, kenalin aku Dwi Arlintang, mahasiswi semester 6. Kali ini aku diundang sama Kak Nadia di podcast Genzi mengenai pembahasan pubbing. Nah, makasih banyak nih Kak Dwi ini udah ngeluangin waktu ya, udah datang jauh-jauh ke sini ke podcast Gen Z. Langsung aja ke intinya Kak Dwi, saya izinkan saya bertanya ya Kak Dwi. Nah, langsung saja nih kita ke intinya Kak Dwi. Izinkan saya bertanya ya Kak Dwi. Pernah nggak sih Kak Dwi ini merasa susah banget berhenti scroll walau tahu harus fokus sama orang di sekitar Kak Dwi? Jujur aja ya, pasti pernah. Saya ini sama scroll itu sebagai orang yang saya punya ya, apabila saya nggak kesepian. Tapi karena mungkin juga yang kesepian. Bener banget nih Kak Dwi, kita sering kali ngelupain dan ngeabain sekitar kita ya Kak Dwi. Nah, kira-kira nih Kak Dwi, apa sih yang membuat kamu tuh merasa sulit untuk melepas diri dari layar ponsel Kak Dwi? Saya rasa ada anak yang sosmed ya, membuat saya sulit melepaskan diri dari layar ponsel ya, karena setiap sosmed itu ada membuat saya itu FOMO. Jadi saya harus dengan mengikuti yang terbaru. Iya bener banget ya Kak Dwi, apalagi Gen Z zaman sekarang itu FOMO banget, parah, termasuk saya mungkin ya Kak Dwi. Kak Dwi, bagaimana nih mungkin kamu menyadari bahwa kamu itu udah terlalu sering menghabiskan waktu di sosmed hingga lupa sekitar Kak Dwi? Saya ini menyadari waktunya kalau saya mulai kelelahan lagi sampai apalagi di iya Kak Dwi, bener banget, apalagi di hari libur ya Kak Dwi, tanggal merah. Gen Z sekarang ini guys pada lupa makan sampai asam lambung, penyakit Gen Z banget ya. Kira-kira apa nih Kak Dwi dampak negatif yang kamu rasakan dari ketergantungan layar HP terhadap hubungan sosialmu? Mungkin sama keluarga, sahabat, atau bahkan pacar Kak Dwi? Saya merasakan bahwa saya selalu memperhatikan orang-orang sekitar saya, misalnya itu di keluarga, dan dilakukan itu dulunya itu saya melakukan makan bareng, seperti makan makan. Tapi dengan saya selalu fokus sama handphone, setelah setiap saya makan, saya masuk ke kamar nih, buka handphone lagi, jadi saya tidak berkomunikasi lagi sama teman-teman saya. Begitu juga dengan teman-teman saya. Nah, ketika saya kumpul ini, saya lebih fokus sama handphone. Lalu teman-teman saya ngobrol sama saya, udah saya kenalkan, saya abaikan. Jadi lupa sekitar ya Kak Dwi, jadi seperti introvert Kak Dwi ini guys. Padahal sebenarnya Kak Dwi introvert atau enggak? Sangat berhubungan terbalik ya teman-teman. Nah Kak Dwi, bagaimana nih kamu mencoba untuk mengurangi waktu layar dan meningkatkan interaksi dengan orang sekitar? Saya baru menerapkan ini pada minggu lalu ya, di diri saya sendiri. Saya mencoba menetapkan kayak batas waktu penggunaan HP. Karena yang awalnya saya buka HP ini nggak tahu waktu ya, sekarang jam 9 ini saya tetapkan saya nggak mau nih buka HP lagi.
yang sebelah ini saya lebih fokus baca novel, tapi bukan novel di handphone ya teman-teman. Nah ini baca novelnya melalui media cetak. Waduh, positif banget Kak Dwi ini guys. Kalian harus denger nih ya. Nah, ini nih yang paling kita tunggu-tunggu dari Kak Dwi. Apa nih tips yang bisa kamu bagikan untuk teman-teman Gen Z sekalian untuk mengatasi pubbing atau meningkatkan kesadaran yang akan di lingkungan sekitar kita ini? Nah tipsnya ini, Tunggu dulu Kak Dwi. Gen Z dengerin baik-baik. nah tipsnya ini untuk teman-teman semuanya ya, untuk mengatasi konflik ya. Menurut saya pribadi, pertama itu kita menetapkan prioritas. Teman-teman dan sama rumah atau teman-teman sendiri, kita ini prioritas utama itu harus keluarga atau Bener banget Kak Dwi. jangan prioritas handphone. Jadi agar tidak ada kegiatan ada, mungkin prioritaskan itu ya keluarga atau tidak fokus pada kita. Lalu juga tipsnya yang kedua itu kita juga bisa nih budayakan laki-laki. Kalau misalnya dalam mahasiswa nih ya, laki-laki itu nggak hanya laki-laki itu nggak hanya ada di handphone aja, tapi bisa membaca melalui media cetak, media Novel contohnya ya teman-teman. Biar aja sih. iya, biar nggak boring ya Kak Dwi. Novel tuh banyak sekali sekarang ya teman-teman, udah dikeluarin. Banyak juga buku-buku tentang pelajaran. Gak cuma ada di HP ya teman-teman. Kita juga bisa baca secara langsung tanpa melibatkan ponsel kita ini. Nah, terima kasih banyak Kak Dwi udah datang di acara podcast Gen Z ini. Di dunia yang makin ramai sama notifikasi ini, kehadiran kita secara nyata jadi hal paling penting. Jangan sampai orang-orang yang kita sayang cuma lihat kepala kita nunduk, bukan senyumnya. Aku Nadia Dwi Ananda.